Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat teman-teman semuanya. Pagi. Baiklah, di sini kami dari kelompok Data Governance ingin menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kami, yang dimana kami ini terdiri dari dua kelompok. Yang satu bagi kelompok ini ada 3 dan ada 4 tim. Jadi untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh grup pertama. Saya akan menjelaskan data governance pada visualisasi data dan dashboard. Yaitu materi pertama, definisi data governance merupakan fondasi utama dalam pengelolaan big data dan merupakan elemen penting yang harus dipahami sebelum melakukan visualisasi data atau membangun dashboard interaktif. Konsep data governance mencakup kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab yang diterapkan dalam organisasi untuk memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan, diolah, dan digunakan bersifat akurat, konsisten, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya tata kelola data yang baik, informasi yang ditampilkan pada dashboard dapat menjadi tidak andal dan berisiko menghasilkan keputusan yang keliru. Selanjutnya, komponen utama data governance. Kerangka data governance mengatur peran dan tanggung jawab individu yang terlibat dalam pengelolaan data. Dalam organisasi, terdapat posisi seperti data dewan yang bertugas memastikan kualitas data sehari-hari, tetap bekerja, dan data owner yang bertanggung jawab terhadap kepemilikan data serta kebijakan yang mengaturnya. Selain itu, data governance juga menetapkan standar dan prosedur yang jelas, mulai dari format data, nomenklatur hingga aturan bisnis yang berlaku. Proses kontrol kualitas secara rutin juga menjadi bagian dari tata kelola ini, termasuk audit, validasi, dan monitoring data untuk memastikan konsistensi serta kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada hubungan data govern dan data quality. Data govern memiliki hubungan yang erat dan data quality management. Integrasi antara keduanya menjamin bahwa data yang akan divisualisasikan dan ditampilkan di dashboard memiliki kualitas tinggi, akurat, dan konsisten. Dengan kualitas data yang terjaga, dashboard menjadi lebih andal dan mampu menyajikan informasi yang valid untuk pengembalian keputusan. Dalam konteks big data, di mana volume dan kompleksitas data sangat besar, penerapan data governance menjadi semakin krusial agar setiap visualisasi tidak hanya informatif, tetapi dapat dipercaya. Selanjutnya, ada implementasi praktis data governance, mencakup berbagai aktivitas seperti standarisasi proses ETL yang menyatu data dari berbagai sumber menjadi satu gudang data terpusat. Selain itu, audit dan monitoring dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi kesalahan, inkonsistensi, atau pelanggaran kebijakan data. Contoh penerapan data governance dapat ditemukan pada dashboard manajemen akademik, operasional, maupun bisnis berbasis data, di mana setiap informasi yang ditampilkan sudah melalui proses validasi dan kontrol yang ketat. Selanjutnya, digital governance dan peran ICT. Digital governance, penyelenggaraan TIK berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi kerja. ICT berperan sebagai tulang punggung infrastruktur digital organisasi modern. Peran ICT meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data secara sistematis, didukung mekanisme keamanan seperti enkripsi, firewall, dan multifaktor autentikasi. Teknologi blockchain dimanfaatkan untuk pencatatan data yang immutable dan transparan, memastikan integritas serta akuntabilitas dan ekosistem tata kelola data digital. Selanjutnya, teknologi pendukung data governance. Yang pertama itu ada AI dan machine learning, klasifikasi data otomatis, deteksi anomali, dan menghasilkan insight strategis dari data yang kompleks. Itu selanjutnya big data analitik dan blockchain, identifikasi pola dan tren data secara real time, audit time yang transparan, dan pencatatan immutable berbasis blockchain, dan API dan microservice, integrasi sistem yang fleksibel dan
melanjutkan aspek etika dan regulasi, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP dan GDPR. Kerangka hukum yang mengatur pengumpulan, pemrosesan dan penyimpanan data pribadi secara bertanggung jawab. Yang kedua ada prinsip etis data, keadilan, non-diskriminasi, dan right to be forgotten. Memastikan data digunakan secara adil dan menghormati hak individu dalam ekosistem digital. Dan yang terakhir budaya kepatuhan, compliance culture, membangun kesadaran organisasi terhadap regulasi data, meminimalkan pelanggaran privasi dan memperkuat kepercayaan publik. Selanjutnya itu ada strategi implementasi. Yang pertama adalah menjamin akurasi dan keamanan data, memastikan data yang digunakan akurat, konsisten dan aman dari ancaman siber melalui enkripsi dan kontrol akses. Yang kedua itu data sebagai aset strategis, menempatkan data sebagai aset utama organisasi untuk mendukung evidence-based decision making yang lebih efektif. Yang ketiga, penetapan tanggung jawab yang menetapkan peran dan otoritas akses secara jelas kepada setiap unit organisasi. Yang keempat yaitu kebijakan pengelolaan data ketat yang menerapkan kebijakan infrastruktur untuk pengelolaan, penyimpanan dan distribusi data secara bertanggung jawab. Yang kelima adalah minimalisasi risiko, meminimalkan potensi manipulasi data dan pelanggaran privasi melalui audit rutin dan pemantauan berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir konsisten data, memastikan keberagaman format dan standar utama di seluruh sistem dan departemen organisasi. Selanjutnya itu ada tantangan era digital. Yang pertama, mengatur big data dari berbagai sumber heterogen seperti cloud, mobile, dan media sosial yang terus berkembang secara eksponensial. Yang kedua itu keberagaman format dan standarisasi metadata yang kompleks untuk memastikan konsistensi data lintas sistem dan platform organisasi. Terakhir ada pelindungan data pribadi yang ketat secara integrasi sistem yang kompleks dalam ekosistem digital yang terus berubah dan berkembang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari data governance itu, di mana pasti ada faktor keberhasilan data governance. Kita memiliki poin yang pertama itu sinergi manajemen puncak, tim IT dan seluruh departemen untuk memastikan komitmen bersama dalam tata kelola data. Kemudian faktor keberhasilannya itu di mana setiap perusahaan mengadakan pelatihan berkala dan peningkatan literasi digital bagi seluruh pemangku kepentingan organisasinya. Dan poin yang terakhir itu penunjukan Chief Data Officer atau CDO dan penguatan budaya kepatuhan compliance culture yang kuat di seluruh unitnya. Kemudian masuk kita ke dalam ringkasan dan kesimpulannya. Ringkasan dan kesimpulan dari data governance ini adalah fondasi tata kelola data di era digital memastikan data tersistematis, akurat, dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan strategis, di mana peran ICT dan teknologi pendukung seperti AI, Big Data, analisis, dan blockchain sangat krusial dalam mewujudkan sistem governance yang efektif dan efisien. Kemudian ada etika dan regulasi termasuk Undang-Undang PDP dan GDPR menjadi pilar utama yang memastikan perlindungan data pribadi dan akuntabilitas organisasi, implementasi strategis yang terstruktur dan budaya compliance yang kuat di seluruh lapisan organisasi adalah kunci keberhasilan data governance-nya. Baiklah, pada teman-teman kami telah selesai memberikan penjelasan dari tentang data governance. Sekiranya jika ada kekurangan dan kelebihan, maka kami ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.